pagi semua, perkenalkan nama saya Suciasna Nisa, saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Islam Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah kura-kura dan monyet yang rakus. Di tepi hutan, hiduplah seekor monyet dan seekor kura-kura. Pada suatu hari, monyet mengajak kura-kura menanam pohon pisang karena sebentar lagi Raja Hutan akan mengadakan pesta yang besar. Monyet berkata, "Kura-kura, mari kita menanam pohon pisang." "Ayo, baiklah. Kau di sebelah kanan, aku di sebelah kiri." Hari berganti hari. Setiap hari, kura-kura merawat pohon pisangnya. Hari berganti hari. Setiap hari, kura-kura merawat pohon pisangnya. Kura-kura berkata, "Tumbuhlah pohonku." Monyet hanya melihat tingkah kura-kura sambil tiduran di rerumputan. "Apa kabar, monyet? Bagaimana pohon pisangmu?" "Biarkan saja, besok juga berbuah sendiri." Bulan berganti bulan, pohon pisang kura-kura berbuah. Buahnya besar-besar. Ia akan mengundang kawan-kawannya untuk diajak berpesta pisang. Sebaliknya, pohon pisang monyet mati karena tidak dirawat. Tak lama kemudian, pisang tanaman kura-kura pun siap dipanen. Lalu kura-kura berkata kepada monyet, "Bagaimana cara memetik buah pisang ini ya?" Kura-kura lalu meminta bantuan kepada monyet. "Monyet, maukah kau membantuku memetik buah pisang ini?" Baiklah, tapi buah pisang itu nanti dibagi dua." "Monyet, mana pisang bagianku?" "Sebiji pun tidak ada." Hahaha. "Hei monyet, ini kan pohon pisangku." "Salah sendiri, tidak bisa memanjat pohon." Kura-kura pun mulai menangis. Hatinya sedih bercampur marah. Ia lalu menggoyang-goyangkan pohon pisang ini. Tiba-tiba, bruk, pohon pisang ini tumbang dan monyet pun terjatuh. Dia merengek kesakitan karena tubuhnya tertimpa pohon pisang. Lalu monyet berkata, "Ampun kura-kura, tolong aku menyesal." Tetapi kura-kura hanya berlalu begitu saja, menghiraukan teriakan monyet. Sang monyet pun merengek kesakitan sekaligus menyesal telah kehilangan sahabat baiknya. Lalu kura-kura pun berbicara dalam hati, "Kenapa monyet sejahat ini kepadaku? Padahal aku tidak pernah jahat kepadanya." Tak lama kemudian, si monyet pun merasa bersalah kepada kura-kura karena telah jahat kepada kura-kura. Dan akhirnya, monyet pun meminta maaf kepada kura-kura. "Kura-kura, maafkan aku. Maaf karena aku telah membuatmu menangis." "Kura-kura, maafkanlah aku. Aku berjanji tidak akan membuatmu menangis lagi." "Kenapa kau begitu jahat kepadaku, monyet? Apa salahku?" "Iya kura-kura, aku memang jahat kepadamu. Aku berjanji padamu kura-kura tidak akan membuatmu menangis lagi. Karena kamu sahabat terbaikku." Akhirnya, kura-kura pun memaafkan monyet karena ia telah mengaku salah kepada kura-kura dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu, kura-kura dan monyet pun mempersiapkan bekal untuk pesta yang akan diadakan oleh Raja Hutan. "Hai monyet." "Hai kura-kura." "Apakah kamu sudah mempersiapkan bekal untuk pestamu?" "Tentu sudah." Bagaimana dengan teman-teman yang lain ya? Apa mereka sudah mempersiapkan untuk nanti malam? Kalau begitu, coba bertanya pada kelinci dan kancil. Di tengah-tengah perjalanan pun, kura-kura dan monyet bertemu dengan kancil dan kelinci yang sedang mencari buah-buahan untuk nanti malam. "Hai kancil, hai kelinci." "Hai kura-kura, hai monyet. Kalian sedang apa di sini?" "Kami sedang mempersiapkan bekal untuk pesta nanti malam." "Apakah kalian sudah mempersiapkan bekal kalian?" Sudah.
Sudah? Oh, baiklah kalau begitu. Sampai bertemu di pesta. Oke, sampai bertemu di pesta juga ya. Oke, baiklah. Malam pun tiba. Semua hewan sudah berkumpul di tengah hutan dan mulai untuk berpesta dan menikmati makanan yang mereka bawa. Suasana di sana sangat senang, sangat damai, hewan-hewan bergembira dan pesta itu berjalan dengan baik. Bagaimana ceritanya tadi? Seru kan? Pastinya dong. Demikian cerita kura-kura dan monyet yang kakus. Pesan yang bisa diambil yaitu bahwa kita tidak boleh mengambil hak orang lain karena itu perbuatan yang tidak baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah.